Selamat siang semua. Jadi pada pertemuan siang hari ini untuk kristalografi dan mineralogi kita masih membahas tentang kelompok mineral. Jadi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu ada 3 kelompok mineral. Yang pertama adalah kelompok oksida, hidroksida, dan halida. Ini yang saya kotakin merah. Jadi perhatikan nama-namanya: oksida, hidroksida, halida. Jadi oksida itu ada unsur oksigennya O, kemudian hidroksida itu ada gugus OH-nya, sedangkan halida ini adalah nanti yang berikatan dengan uh, halogen. Ya, kalau di sistem periodik unsur itu kelompok golongan 7, yaitu FCl BRI AT. Baik, kelompok oksida dan hidroksida ini kira-kira kalau di alam itu ada sekitar 400 mineral yang ada di alam yang berikatan atau mempunyai ikatan oksigen dan gugus hidroksil OH. Ya, ini yang kelompok oksida, ini yang hidroksida. Nah, ini ada beberapa nanti kalau oksida, nah nanti kita akan bahas satu persatu ya, untuk kelompok oksida dan hidroksida serta halida. Ini contoh mineralnya, ini ada FeCr2O. Nah, ini yang masuk kelompok oksida. Sedangkan kalau gutit, ini ya, ini kromit ya, ini rumusnya. Perhatikan rumus kimianya. Jadi kemarin dasar pengelompokannya adalah secara kimia ikatan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain dengan yang lebih dominan mana. Kemudian ini gutit, ini juga perhatikan ada FeO dan OH. Ya, ini adalah kelompok mineral yang masuk ke hidroksida. Baik, kita mulai dari oksida, ya, kelompok mineral oksida. Ini senyawa oksigen berikatan dengan logam atau semi logam. Jadi semua unsur yang semi logam dan logam itu kalau berikatan dengan oksigen akan bentuk kelompok mineral yang oksida dengan struktur close pack oksigen. Jadi struktur kimianya dia tertutup dengan pusatnya adalah oksigennya. Nah, di dalam oksida ini dibagi menjadi dua, yaitu oksida tunggal dan oksida banyak atau multiple oksida. Sedangkan kalau yang oksida tunggal ini adalah ikatan antara unsur oksigen dengan satu logam atau semi logam. Kalau contohnya tadi ini yang kelompok oksida banyak atau multiple oksida karena ada dua unsur logam di sini. Kecuali kalau nanti misalnya FeO4 gitu misalnya, nah itu yang oksida tunggal. Ya. Sedangkan oksida banyak ini oksigen dan lebih satu logam tadi. Jadi unsur logamnya itu bisa dua, bisa tiga. Tetap nanti berikatannya dengan oksigen. Ini contoh beberapa mineral yang oksida tunggal, ya oksida tunggal, kelompok oksida tunggal di mana unsur logam atau semi logamnya itu hanya satu unsur. Ya, ini ada Cu2O kuprit, kemudian periklas grup ini ada periklas MgO, manganosid yaitu MnO, kemudian ini ada sinkit grup, ada sinkit ZnO, bromelid BeO, CuO, tenorid dan litarkit. Perhatikan unsur-unsur yang di depan ini, unsur-unsur logam. Hanya ada satu unsur logam. Makanya ini masuk ke oksida tunggal. Ini masih kuprit, ya ini kalau mineralnya, kalau ini tadi nama mineralnya, ya, sedangkan yang ini adalah mineralnya. Nah, di dalam oksida tunggal itu dikenal ada beberapa rumus kimia untuk bisa mengenali dia oksida tunggal. Salah satunya adalah dengan X2O. Nah, X-nya ini nanti bisa tergantikan oleh unsur logam yang lain. Contoh Cu, nanti mungkin Mn,
mungkin nanti diganti dengan Mg, kemudian Fe. Ya, nanti ini bisa tergantikan unsur logam maupun semi logam. Ya, ini contohnya X-nya ini digantikan oleh Cu. Ya, akhirnya menjadi Cu2O. Nah, dengan nama mineralnya adalah kuprit. Sistem kristalnya dia oktahedral gitu ya. Tapi jarang, kadang dijumpai, tapi jarang itu bentuknya adalah dodekahedral. Ini bentuk dari kuprit tunggal gitu ya. Kalau ini berkelompok, ini kalau tunggal kupritnya, jadi bentuknya seperti ini, warnanya merah, ya, ya merah, agak kemerah-merahan. Kilapnya ada mantin, ya, sangat cemerlang di permukaan kristalnya ini ya, di permukaan kristalnya ini kilapnya adalah ada mantin. Kemudian tadi rumus kimianya XO2, ada yang rumus kimianya XO. Ini yang oksida tunggal. Ya, ini periklas MgO. Nah, tadi yang ini bisa diganti logam maupun semi logam katanya. Sehingga kalau ini Mg dia menjadi MgO, mineralnya namanya periklas. Periklas yang warnanya agak hijau-hijau ini. Ini warnanya yang periklas. Kemudian ini masih XO, ini ada zinkit. Jadi ini mineralnya, ini nama mineralnya, ini unsur kimianya. Kemudian warnanya orange gitu ya, karena pengaruh dari zinc ini ya zinc. Nah ini kalau digosok gitu ya, kalau misalnya jadi batu akik akan bentuknya seperti ini, orange, warnanya orange tua. Ini yang oksida tunggal, rumus kimianya XO. Kemudian ada rumus oksida tunggal yaitu Xe2, X2O3 dan XO2. Jadi paling tidak sampai sini sudah ada 4. Yang tadi adalah X2O yang pertama, kemudian yang kedua adalah XO rumus kimianya, terus kemudian yang ketiga adalah X2O3 dan XO2. Ini sama, nanti X-nya ini akan tergantikan unsur logam maupun semi logam ketika ini. Nah ini ada contohnya korondum, ini Al-nya diganti oleh X-nya diganti Al, ini jadi Al2O3, ini nama mineralnya adalah korondum. Kemudian ini hematit sebenarnya, salah ketik ya. Ini hematit, jadi X-nya digantikan Fe, menjadi hematit Fe2O3. Kemudian, nah ini sebenarnya sudah masuk kelompok oksida banyak. Ya, oksida banyak. Ini ilmenit, ini ada Fe, Ti, ini besi dan titan. Kemudian ini ada rutil yang masuk kelompok XO2 gitu ya, ada rutil. Jadi X-nya ini diganti oleh titan. Jadi berdiri sendiri, kalau ini masih berikatan dengan Fe, ini berdiri sendiri, kemudian Ti-nya unsur Ti berikatan dengan O2 menjadi mineral rutil. Kemudian ada pirolusit masuk kelompok yang XO2. Kemudian ada kasiterit SN2, kemudian badelleit zirkon O2 Zn. Kemudian ada uraninit. Nah, ini perhatikan juga ada nama uraninit dan torianit gitu. Ada unsur U dan TH. Ini uraninit dari U-nya uranium gitu ya. Uranium, terus nama mineralnya adalah uraninit. Artinya mineral ini banyak mengandung uranium atau zat radioaktif. Kemudian yang torianit juga, karena ini ada THO2, jadi berasal dari kata thorium. Jadi nama mineralnya adalah torianit. Jadi ada beberapa mineral yang namanya itu mirip dengan nama unsurnya. Nah, ini dikenal torianit ya sama. Ini juga mineral yang banyak mengandung unsur radioaktif ya, atau TH. Kemudian ini Xe, masih Xe, ini tadi X2O3, ini contohnya beberapa gambar mineral gitu ya. Dia ada korundum, nah Al2O3. Nah, mineral korundum inilah sumber dari aluminium. Ya, salah satu mineral sumber aluminium karena ada Al-nya. Ini korundum. Kemudian perhatikan juga hematit.
Ini logam. Jadi kalau kalian lihat di sini adalah kilapnya kilap logam, ya, kilapnya logam. Dan mineralnya ini banyak mengandung Fe. Ya, tinggal nanti kalau ditempeli uh, magnet, apakah dia nempel atau sedikit menempel gitu ya, atau tidak sama sekali. Kalau sangat menempel ya nanti kita sebut sebagai magnetit. Ya, magnetit. Ini rutil, jadi TiO2. Nah, perhatikan perawakan mineralnya ya, di permukaan mineralnya ini ada semacam striasi. Jadi kalau kita kemarin berbicara sifat fisik mineral, bentuk mineral, ini salah satunya permukaannya adalah striasi. Ini rutil. Rumus kimianya XO2. Kemudian ini pirolusit, ini mineral sumber dari mangan, Mn, ya, mangan. Ada pirolusit, ada bisilomelan gitu ya. Itu nama-nama mineral pembawa mangan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini warnanya hitam. Terus kemudian bentuknya itu botroidal. Ya, botroidal. Atau bentuknya mamilare, bulat-bulat begini ya. Nah, ini kalau mineral yang pirolusit, bisilomelan, kalau Mn itu biasanya kalau kita pegang itu mengotori tangan, warnanya hitam. Ya, ini biasanya dipakai sebagai bahan baku baterai. Ini ya, mangan. Badeleyit ini silikon Zn, XO2, rumus kimianya XO2. Jadi X-nya ini, unsur X ini tergantikan oleh logam Zr. Ini warna ya. Jadi warnanya agak hijau tua kehitaman gitu ya. Ini hijau tapi kehitam-hitaman. Ini warnanya, mineralnya yang ini, bukan yang ini, tapi yang warnanya ini, badeleyit. Kemudian ini uraninit, mineral pembawa uranium, ya, bentuknya botroidal atau mamellare. Di sini bentuknya bulat-bulat begini ya, ini bentuknya bulat-bulat. Tapi bukan sakaroidal, bukan. Sakaroidal itu dia bulatannya kecil-kecil seperti gula pasir, ya, seperti gula pasir. Kalau ini kan bulatannya besar-besar, jadi masuk ke dalam bentuk kristalnya atau bentuk mineralnya adalah botroidal atau dia mamilare. Ini torianit, jadi ini X-nya ter apa tergantikan oleh unsur TH. Nah, bentuknya seperti ini sebenarnya adalah bentuknya prismatik gitu ya, atau prisma segi empat. Tetapi mineral ini bisa tumbuh bersama, ya, tumbuh bersama. Jadi ini dengan ini, jadi torianit, dua kristal ini tumbuh bersama menjadi satu seperti ini. Ya, jadi kalau nanti pendinginan itu bisa bisa terjadi dua mineral tumbuh bersama, sama seperti bisa saja nanti plagioklas dengan feldspar atau ortoklas itu juga bisa tumbuh bersama. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Atau si plagioklas sendiri itu nanti dia mempunyai kembaran-kembaran begitu. Jadi tumbuh bersama bentuk kembaran. Ya, nanti akan kalian pelajari di mineral optik gitu ya. Itulah menyebabkan nanti ketika di bawah pengamatan mikroskop, jadi ada kembaran dari plagioklas gitu ya. Ada Karlsbad, ada albit, ada Karlsbad albit gitu. Itu nanti bisa kalian lihat, kalian cermati benar-benar ketika mineral optik. Ini spinel. Nah, ini adalah oksida banyak atau multiple oksid. Nah, perhatikan di sini unsur logamnya sudah lebih dari satu. Ini ada dua. Ada magnesium dan aluminium di spinel. Kemudian nigahnit, ini juga Zn dan Al. Ini besi. Ya, besinya itu di sini ada yang feri, ada yang ferro katanya. Ya, tapi ini tiga unsur besi. Jadi besi yang valensinya satu, ini besi yang valensinya dua, ini besi yang valensinya tiga menjadi satu, gitu ya. Ini unsurnya magnetik. Nah, inilah yang menyebabkan si magnetit ini punya kemagnetan. Perhatikan ini unsur Fe-nya sangat banyak di sini. Ada Fe, ada Fe2+, ada Fe3.
Kemudian ini yang franklinite, ini masih oksida banyak gitu ya, atau multiple oksid, ada Zn, ada Fe, ada Mn gitu ya di sini. Dan masih berikatan dengan O. Ya, karena ini masih berikatan dengan O ya masih masuk kelompok mineral oksida. Kemudian ada kromit, ini ada FeCr 2O3 ya. Ini Fe dan Cr. Nah, biasanya kalau kalian perhatikan di sini kalau yang dominan-dominan mineralnya gelap atau mafic gitu ya, kemungkinan dia terbentuknya atau terdapatnya pada batuan-batuan yang basah sampai ultra basah. Jadi kalau mineral-mineral mafic itu kan menyusun mineral penyusun batuan dari kelompok basah maupun ultra basah. Kemudian ada chrysoberyl, ini Be dan Al. Nah, ini kemungkinan dia pada batuan yang relatif lebih menengah maupun asam, ya di sini karena sudah mulai muncul Al-nya. Nah, jadi kalau yang kita di pertemuan-pertemuan awal dulu, gitu mineral itu kelompok mineral sebenarnya dibagi menjadi berdasarkan warna, itu berdasarkan warna dibedakan menjadi dua kan, kelompok mineral mafic dan basic. Basic kayak akan silika dan alumina, mafic itu kayak Fe, Mg, Mn gitu ya. Nah, warnanya jauh lebih, kalau Velsik jauh lebih terang, terus kalau Mavic jauh lebih gelap. Ya, meskipun nanti gelapnya Mavic tidak harus selalu hitam, gitu. Kadang ada yang hijau, gitu. Tetapi karena unsurnya banyak mengandung Fe, Mg, dan Mn, itu dikelompokkan sebagai mineral-mineral yang Mavic. Kemudian ada kolumbit, jadi ada Fe, Mn, Nb, dan Ta. Ya, unsurnya. Nah, perhatikan sebenarnya yang kalian perhatikan adalah banyaknya unsur-unsur yang ada di mineral tersebut. Ya, kalau berikatan dengan O, kalau dia cuma satu unsur ya oksida tunggal. Tetapi kalau lebih dari satu, dia kita sebut sebagai oksida banyak atau multiple oksida. Ini spinel, jadi ya ini kalau sudah digosok menjadi akik lah orang menyebutnya itu ya, batu akik. Ini ada MgAl 2O4. Ini rumusnya yang oksida banyak gitu ya, ada XY 2O4. Ya, X-nya nanti digantikan oleh unsur logam, Y-nya juga masih bisa diganti unsur logam. Ini spinel di apa? X-nya diganti oleh Mg, Y-nya ini diganti oleh Al. Ini kemudian ada kalau ini masih XY2O4, ini XY2O4 masih sama. Ini chrysoberyl, ada berium, beryllium, beril ini ya, ini Be, ini Al, aluminium. Ya, jadi kalian perhatikan warnanya relatif agak terang karena dia ada aluminiumnya. Ini rumus kimianya. Dan ini kolumbit. Nah, tadi nama-nama mineral ini saya tunjukkan mineralnya. Ini ada kolumbit, ada Fe, Mn, Nb, Ta ini ya. Nah, warna-warna mineral ini kadang juga dipengaruhi oleh warna dari unsur ini. Wah, apakah dia gelap, apakah dia terang, apa dia warnanya hijau atau merah atau ungu, itu juga dipengaruhi oleh unsur-unsur logamnya ini. Baik, itu untuk kelompok mineral oksida. Jadi semua mineral yang rumus kimianya atau unsur kimianya ada unsur oksigen yang berikatan dengan satu atau lebih unsur logam maupun semi logam. Itu dikelompokkan sebagai mineral oksida. Nah, baik kita akan lanjutkan kelompok mineral yang hidroksida. Nah, ini hidroksida yang seperti di awal tadi, perhatikan yang di sini FeO dan ada OH-nya. Jadi ada gugus hidroksilnya atau gugus hidroksidanya, ada OH-nya. Ini logam masih bersenyawa dengan gugus hidroksil aktif OH. Nah, ini biasanya sebagai produk pelapukan. Ya, produk pelapukan. Jadi mineralnya sudah ada, terus kemudian kena air, dia bereaksi dengan air, airnya lepas ikatannya dari H2, H2O menjadi OH dan H gitu ya. OH-nya berikatan dengan unsur yang ada di batuan tersebut. Misalnya begini,
kalau ada unsur misalnya olivin mineralnya. Nah, di dalam mineral olivin itu ada Fe dan Mg. Ketika kena air, si olivinnya lapuk, si Fe dan Mg-nya lepas dari ikatannya kimia tadi. Nah, Fe-nya berdiri sendiri karena sudah lepas, dia sebagai unsur, unsurnya larut di dalam air, sementara air mempunyai rumus kimia H2O. Nah, Fe nanti akan berikatan dengan OH-nya plus menjadi salah satu H yang uh, bebas. Nah, ketika Fe dan OH ini berikatan, itulah yang kita kelompokkan menjadi uh, kelompok mineral yang hidroksida. Nah, biasanya kelompok mineral hidroksida ini sebagai target industri, ya misalnya boksit, kudit itu sebagai target-target eksplorasi industri, ya, mineral-mineral industri. Nah, di kelompok hidroksida ini dibagi menjadi beberapa subgrup, gitu ya, hidroksida. Ada brusit, ada manganit, ada romanechit, kemudian ada gudit, gitu ya. Nah, gudit ini ada diaspor dan gudit sendiri. Jadi ada alfa aluminium yang ALO, nah, alfa nanti berikatan dengan OH. Kemudian ada gudit, FeO berikatan dengan OH. Nah, FeO dan ALO ini hasil pelapukan pelapukan dari mineral lain yang mengandung unsur-unsur Al tadi. Nah, tadi ya unsur Al diperikatan lepas, terus kemudian kena air, dia berikatan kembali dengan airnya yang diambil adalah gugus hidroksidanya atau hidroksilnya. Ini brusit, ini yang dicari adalah Mg-nya, manganit yang dicari adalah Mn-nya, dan romanesit itu ada Mn, ada baritnya, Pa-nya. Ada kalau gudit, ini kelompok ini diaspor. Jadi ini kelompok mineral-mineral yang banyak mengandung aluminium. Di bauksit misalnya, ya, diaspor itu banyak kita jumpai di bauksit. Nah, bauksit itu hasil pelapukan dari batuan yang relatif asam. Kalau kita kembali lagi ke deret Bowen, itu ya batuan-batuan yang kayak silika dan alumina itu adalah batuan yang terutama dia asam. Ya bisa granodiorit, bisa riolit, bisa granit gitu ya. Nah, kalau batuannya lapuk, kemudian unsurnya pada lepas, ya mineralnya pada lapuk, unsurnya pada ikatan-ikatan kimia dari mineral itu pada lepas, kemudian berikatan dengan gugus hidroksil membentuk mineral baru. Ya, gudit juga gitu sama. Nah, perhatikan kalau di gudit ini ada Fe, kemungkinan dia ada di batuan yang kaya akan mineral mafic. Nah, kaya akan mineral mafic berarti kemungkinan kan di batuan bisa basah maupun ultra basah. Jadi batuan basah dan ultra basah itu kaya akan mineral-mineral yang banyak mengandung Fe-nya. Ini brusit, jadi MgO, ini magnesium, jadi warnanya apa ya, agak krem, ini agak krem. Nah, ketika kalian memotret mineral ini pakailah pembanding ini sebagai pembanding. Jadi kita bisa tahu ukuran dari mineral itu seberapa. Bisa pakai pulpen atau bisa penggaris gitu ya. Ya sebenarnya yang paling bagus ya penggaris gitu. Ya paling bagus. Jadi kita bisa tahu persis ukuran dari mineral. Kalau ini kan kita masih relatif panjang sekian itu berapa gitu ya. Tapi bisa saja kita ukur ini dari sini ke sini panjangnya berapa ya tinggal kita uh, masukkan di mineral ini panjangnya berapa, ini lebarnya berapa. Nah, kita bisa tahu ukuran dari mineral. Jadi tidak hanya mineral, jadi nanti ketika kalian di lapangan, sebenarnya ketika foto singkapan itu harus ada pembanding gitu. Jadi kita bisa tahu dimensi dari singkapan tersebut gitu. Apakah dengan menggunakan palu pembandingnya atau dengan menggunakan orang gitu ya. Itu juga sebagai pembanding. Ini manganit, jadi eh, mineral yang kaya akan mangan, Mn.
tadi ada manganit, ada pirolusit gitu ya, ada biselomelan, itu adalah mineral-mineral yang membawa mangan, ya, warnanya hitam. Nah, yang biasanya biselomelan itu yang mengotori tangan. Kalau ini tidak begitu mengotori tangan. Kilapnya, ya karena ini ada logam, berarti ini kilapnya logam. Bentuknya prismatik panjang, ini ya, prismatik panjang. Nah, tergantung nanti dari sini dia punya belahannya berapa. Atau apakah belahannya even atau uneven, belahan satu arah, dua arah, tiga arah, gitu. Tinggal kalian diamati kalau misalnya di mineral. Ini diaspor, ya kalau di bentuk tunggal dari mineral diaspor adalah ini, tetapi kalau dari hasil pelapukan kadang yang kita jumpai yang seperti ini, warnanya agak merah-merah. Nah, untuk mengetahui apakah ini mengandung aluminium atau yang lainnya, warna merah kadang bisa warna besi gitu ya. Ya kita analisis secara kimia. Kita masukkan ke lab, kita analisis kimianya. Paling tidak seperti ini ya tinggal kita cari, kita lihat gitu. Sebenarnya ini hasil pelapukan dari apa? Batuan batuan asalnya itu yang lapuk apa? Kalau batuan yang asalnya yang lapuk itu ada misalnya riolit, granodiorit, terus kemudian uh, granit. Ya, oh kemungkinan ini uh, banyak mengandung aluminium ya, diaspornya. Tetapi kalau yang merah-merah ini kemudian kita lihat ada batuan segarnya, ternyata batuan segarnya adalah basa atau ultra basa. Oh ya kemungkinan merahnya ini adalah oksida besi atau besinya. Tinggal nanti hematit atau yang gudit gitu ya. Ini gudit ya di mineral tunggalnya ya bentuk-bentuk dari mineral prismatik pendek warnanya hitam gitu ya, kilapnya logam. Nah, bentuk kristalnya bagaimana ini? Bentuk kristalnya apakah dia heksagonal atau dia rombohedral atau yang lainnya. Nah, tapi perhatikan di sini ini ada unsur Fe-nya. Ini hasil pelapukan yang bentuk mineral baru. Jadi kalau kita kembali lagi ke pertemuan-pertemuan yang terbentuknya mineral, ini salah satunya kan mineral hasil sekunder. Mineral hasil sekunder bukan primer. Kalau mineral yang primer itu ya mineral terbentuknya berdasarkan pembekuan magma, hasil dari pembekuan magma. Nah, ketika magma membentuk mineral-mineral. Nah, mineral yang terbentuk itu kemudian lapuk, kemudian terubah, bukan terubah, lapuk kemudian membentuk mineral baru, itu yang kita sebut sebagai mineral sekunder. Kalau mineral yang primer tadi hasil pembukaan dari deret bowen, magma, terus kemudian terkena tekanan dan suhu terubah menjadi mineral lain, itu yang kita sebut sebagai batuan ubahan atau batuan yang karena proses metamorfisme. Itu kelompok hidroksida. Jadi semua kelompok mineral di mana unsur logam atau semi logam yang berikatan dengan gugus hidroksil dan terbentuknya sebagai mineral sekunder. Kita lanjutkan ke mineral halida. Halida ini ada sekitar 140 mineral di mana unsur logam akan berikatan dengan golongan 7 atau golongan halogen. Halogen ya kita sebut sebagai halida juga ya, ada FClBrIAT kalau golongan 7. Mulai dari atas ke bawah itu urutannya adalah FClBrIAT. Ya ini ada fluorin, ada klorin, ada bromin, ada iodin, terus kemudian berkombinasi dengan unsur-unsur kalsium dan sodium nih, Ca dan Na. Ini contohnya adalah fluorid gitu ya. Nah, jadi Ca berikatan dengan F gitu ya, unsur halogen, dia membentuk namanya mineral fluorid. Ya, ini ada Ca dan Fe-nya. F-nya bukan Fe. Ca dan F, nah, fluorin. Halida ini senyawa dengan halogen tadi ya, FClBrI. Ini simbol halida, ini adalah logam dengan unsur halida. Jadi unsur logam berikatan dengan halida. Misalnya Al, F itu ya, jadi nanti dia logam yang berikatan dengan halida atau halogen. Kompleks halida ini adalah halida dengan aluminium bertindak sebagai unit tunggal. Nah, ketika unit tunggal dia berikatan dengan logam, ya berikatan dengan logam,
Nah, biasanya juga tidak larut di dalam air. Ada yang oksi hidroksi halida. Wah, panjang rumusnya ya. Ada oksi, hidroksi, nah, halida. Oksi adalah oksigen, hidroksi adalah gugus hidroksil tadi plus halida. Berarti ada O, ada OH dan ada golongan halogennya. Ini halida, ya kelompok mineral halida plus H2O bersenyawa dengan hasil oksidasi mineral sulfida. Halid, jadi perhatikan ini halid, ada Cl, Cl masuk golongan 7 ya, klorin, sedangkan ini natrium tadi berikatan dengan Ca dan Na, serta apa namanya berikatan dengan unsur halogen atau halida ini. Ini simpel halida masuk di bagian ini simpel hadiah logam dengan halida, logam dengan uh, unsur halida atau halogen tadi. Ini halid termasuk salah satunya. Atau orang menyebutnya sebagai batu garam. Ya, halid itu batu garam. Kemudian ada kriolit. Nah, ini ada Na, Al dan F. Ini masuk ke kompleks halida. Ini kompleks halida di sini ada dengan aluminium bertindak sebagai unit tunggal dan berikatan dengan logam. Ini aluminium, mana tadi? Ini aluminium berikatan dengan unsur logam, kemudian berikatan dengan halidanya, ini F-nya. Jadi kelompok mineral halida itu nanti belakangnya di sini, kalau tadi yang oksida dan hidroksida itu belakangnya O, itu oksida, sedangkan hidroksida itu belakangnya adalah OH. Nah, yang di halida itu belakangnya bisa F, bisa Cl, bisa Br, bisa I, maupun bisa AT. Ya, AT di sini. Ya tinggal dilihat nanti di sistem periodik unsur golongan 7. Ini unsurnya apa saja, yaitu FCl, Br atau unsur halogen namanya. Ini atakamid gitu ya. Oksi hidroksi halida. Jadi oksi hidroksi ini dan ada halidanya ini. Ya, ini ada Cl-nya. Ya, ada Cl-nya. Ini warnanya hijau. Nah, ini juga bukan warna. Ini juga sumber mineral sebagai sumber Cu. Ini ada Cu. Tapi ini sangat jarang kita jumpai ini atakamatit. Fluorid, jadi mineral yang unsur Ca berikatan dengan F, itu ya fluorid. Tadi fluorid ada yang di depan warnanya hijau. Nah, perhatikan yang ini Ca warnanya merah, sedangkan yang di depan ini fluorid, ya, ini juga warnanya hijau di sini. Tapi yang tadi merah, mungkin bisa Na. Ya, fluorid ada pengotornya atau CaF ini ada fluorid, tapi ada pengotornya yang lain sehingga warnanya bisa memberikan warna yang berbeda. Tetapi secara rumus umumnya itu antara Ca dan F kelompok halida tadi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan penjelasan terkait dengan kelompok mineral oksida, hidroksida, dan halida. Ya, sebenarnya yang kalian harus pahami adalah kelompok oksida gitu ya. Berarti ada ikatan logam atau semi logam dengan oksigen. Kemudian kelompok hidroksida itu logam atau semi logam berikatan dengan gugus hidroksil dan terbentuknya secara sekunder. Terus kemudian kalau yang halida itu bisa logam berikatan dengan kelompok halogen atau golongan 7 di sistem periodik unsur. Ya, halida nanti bisa F, bisa Cl, bisa Br, bisa I maupun bisa AT. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kelompok mineral. Terima kasih atas perhatiannya.